cari harta di dunia. Bersama kamu ku rasa jauh lebih mengerti arti cinta tanpa harus mengucapkan cinta. Bersama kamu ku rasa jauh lebih mengerti arti cinta tanpa harus mengucapkan cinta. Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Balik lagi sama Rina di sini ya, fans setia Radio Barong. Nah, ini udah ada yang beberapa orang yang bertanya nih, Kak. Kak Divya itu kan pernah mengikuti ajang-ajang kayak Putri Indonesia gitulah istilahnya ya, pageant gitu ya, pageant. Nah, itu kan pasti dikasih pertanyaan-pertanyaan tuh. Pernah nggak ngerasa, aduh aku takut nih, apa ya, pertanyaan takut nggak bisa jawab, terus juga takutnya grogi atau salah ngomong. Nah, itu gimana caranya Kak Divya itu menangani ketika perasaan-perasaan itu datang, takut, overthinking dan lain sebagainya? Takut, gugup, demam panggung itu kan pasti biasa, pasti akan dialami oleh setiap orang. Bahkan presiden pun mungkin pasti bakalan ada rasanya gugup kalau di depan orang baru atau di depan orang-orang penting yang menonton mereka atau beliau gitu. Nah, kalau aku sendiri sangat sering, apalagi dulu waktu awal-awal ikut dunia pageant, itu kan pertanyaannya tuh masih belum ketebak, kayak kira-kira apa ya yang ditanyain, aku pelajari semuanya gitu. Terus tapi lambat laun seiringnya berjalannya waktu, kemampuan aku dalam berbicara di depan umum juga udah sering dilatih. Di tahun 2023 kemarin udah nggak terlalu kerasa gugupnya sih. Jadi karena udah mungkin udah pengalaman beberapa kali kan, jadinya rasanya udah lumayan bisa aku handle. Nah, kalau dari aku mungkin tipsnya itu ketika kita berada di depan umum, akan berbicara di depan banyak orang, yang hal pertama yang kita perlu lakukan itu adalah prepare. Jadi sebelum kita berbicara dengan siapapun itu, ya pastinya kita akan berbekal dengan pengetahuan dulu kan. Nggak mungkin dong kita kosong, kemudian mau berdiskusi atau mau menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan itu dengan ketidaktahuan gitu. Jadi perlu untuk kita memahami pengetahuan atau apapun yang menjadi topik pembicaraan kita pada saat itu. Itu pertama. Karena ketika kita sudah memiliki bekal itu kita pasti menjadi percaya diri, tapi pasti ada tetap gugupnya. Gugupnya itu iya, karena kita ngerasa oh iya, apapun pertanyaannya aku siap karena aku sudah paham gitu. Setidaknya aku tahu lah gitu. Jadi aku bisa membangun atau merangkai kata-kata sedemikian rupa sehingga apa yang ditanyakan tuh bisa terjawab walaupun mungkin tidak sempurna gitu. Karena kita juga masih belajar kan. Nah, kalau dari aku setelah kita berbekal dengan pengetahuan itu ya, kemudian juga kita perlu latihan untuk memahami gaya kita untuk demam panggung. Karena ada nih orang yang demam panggung itu tangannya geter kan, yang tangannya geter, ada kakinya nggak bisa diem, ada yang gugup juga, gagap gitu dalam berbicara, ada yang matanya jadinya gimana gitu kan, terus ada yang nangis juga. Jadi tiap orang tuh punya pelampiasan rasa gugup itu dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kalau aku sendiri itu orangnya kalau berbicara sering belibet. Nah, itu tuh aku gugup artinya. Karena dari beberapa kegiatan pageant itu ada beberapa yang aku kelihatan belibetnya, cuman emang aku benahi gitu. Kemudian mungkin caranya untuk mengatasi kegugupan itu juga dengan cara body language. Nah, jadi kalau kita megang mic gitu misalkan, kita pegang mic getar kan, atau otomatis supaya kita nggak terlalu kelihatan getarnya, itu tips dari aku ya gerakan tangan kamu, gitu. Jadi ada yang kamu lampiaskan gerakan-gerakan itu, ganti tangan lagi, lampiaskan dengan gerakan agak saru gitu ya. Iya, nggak kelihatan getarnya gitu. Apalagi dengan muka nih, matanya kita kemana-mana gitu, misalkan getar gugup gitu kan. Ya kita lihat kemana-mana juga, tapi seolah-olah kita menyampaikan kepada banyak orang gitu. Jangan kayak orang ketakutan gitu. Tapi ada orang yang kalau dia lagi nervous itu
udah geter iya, matanya nggak bisa diem iya, terus jadinya blank, dia nggak tahu apa yang mau dia omongin. Iya, betul. Nah itu gimana berarti? Aku pernah ngalamin blank itu tapi pada saat nyanyi, bukan saat berbicara. Pada saat nyanyi aku blank gitu ya, mungkin karena kita kurang fokus atau terlalu fokus. Aku pernah juga, iya. Jadi aku dulu waktu nyanyi itu bukan karena nggak fokus, tapi karena terlalu fokus, terlalu lagunya tuh aku hafal banget. Nah itu sistem menghafal itu buat kita tuh kadang-kadang bisa blank, karena itu kan berupa hafalan. Tapi kalau kita pahami, kita resapi, kita rasakan gitu, itu mungkin akan meminimalisir blank itu gitu. Jadi kalau dari aku, pada saat kamu blank, ya berusahalah untuk berbicara aja gitu, berbicara dengan topik, ingat aja topiknya gitu. Kalau ngeblank gitu, jangan tiba-tiba keluar panggung atau apapun itu, jangan. Jadi berusahalah untuk profesional, mungkin gerakan atau kembalikan kepada MC atau apapun itu gitu. Berusaha untuk profesional aja. Berarti ada cara lain lagi, berarti 3 itu ya. Iya, terus betul. prepare, terus juga kita harus memahami apa gimana kalau kita demam panggung gitu kan. Iya. Terus juga body language-nya itu juga penting. Nah, kan tadi juga Rina lihat itu prestasinya itu ada yang MC juga ya. Pernah nggak pas nge-MC itu challenge paling besar adalah bisa menghipnotis siapa yang kita ajak bicara. Betul. Bisa mengajak bareng-bareng gitu. Ya. Pernah nggak sih pas lagi ngomong tapi kayak semuanya kikuk gitu Jadi krik-krik gitu ya. Iya. Ada nggak? Pernah nggak? Ada momen ketika aku MC ini ulang tahun anak-anak. Jadi aku sebenarnya nge-MC itu juga nggak cuman formal di kampus, tapi juga sempat kemarin nge-MC untuk ulang tahun anak-anak. Nah, di awal itu kan aku belum terbiasa untuk audiensnya nih umurnya sekian-sekian, itu cara MC-nya tuh seperti ini. Kalau umurnya lebih tinggi itu seperti ini. Itu aku masih belum paham itu. Cuman ketika semakin berjalannya waktu, aku semakin berlatih, aku tahu kesalahanku di mana. Ketika krik-krik itu, ya kita harus refleksi ke diri sendiri, evaluasi diri. Oh, kayaknya kurang seru nih. Berarti gunakan metode yang berbeda sehingga menarik perhatian lagi. Kalau kemarin waktu aku di MC itu, ya gunakan games atau gunakan pertanyaan-pertanyaan, ya sesuaikan dengan tingkatan di mana kamu berbicara dan kepada siapa kamu berbicara gitu. Oke, jadi itu tips dari Kak Divya ya, ketika pernah berarti ya merasakan hal itu ya. Apalagi kayak anak kecil kan, dia kayak nggak peduli siapapun yang ngomong, ya udahlah kalau dia pengen main ya udah dia main gitu kan. Betul. Ya. Nah itu dalam MC. Kalau dalam tari, Rina juga kadang sering ngeliat story-nya Kak Divya itu masih aktif nari, bahkan sampai ke PKB dan lain sebagainya. Itu berawal dari kelas berapa sih Kak? Soalnya kan kalau ada yang bilang tari Bali itu adalah tari yang paling sombong, yang kita nggak bisa belajar sehari 2 hari, tapi harus berbulan-bulan ya kan. Nah itu Kak Divya awal belajar narinya itu dari kelas berapa Kak? Aku nari dari TK bahkan. Iya, dari TK karena kan sering ngayah gitu kan di pura. Jadi pertama kalinya itu tertarik ngeliatin orang yang nari di pura, tapi umurnya lebih besar dari aku. Cuman aku ngerasa pengen deh pakai baju tari kayak gitu. Nah dari sana awalnya. Jadinya orang tuaku masukin aku ke sanggar dari TK. Cuman belum tampil-tampil yang hebat-hebat gitu ya. Cuman dari TK udah mulai suka, SD mulai ikut lomba porseni. Kalau sekarang masih ada juga porseni. Cuman aku ikut porseni sampai SMP aja, kemudian SMA enggak karena ikut kegiatan yang lain kayak gitu. Berarti emang benar-benar Kak Divya itu udah mengikuti dari TK. Iya betul. Narinya itu. Iya. Nah gimana tuh Kak rasanya TK? Rina dulu tuh TK tuh cuma mau model aja. Kalau ngeliat nari itu kayak ya ampun isi ngetnya lagi, itu kan capek. Terus capek, terkenal banget guru tari, pasti gak ada yang galak. lembut. Pasti galak ya, betul. Nah itu gimana tuh Kak Divya kok bisa bertahan dari TK bahkan mau ikut lomba lagi SD-nya tuh, itu gimana ceritanya? Karena kalau aku bisa bilang itu karena ini ya, ada support dari orang tua dan juga teman-teman. Nah ketika kita punya pergaulan yang sefrekuensi di tempat kita, dimanapun kita berada, itu pasti akan buat kita semangat ya, termotivasi. Kadang kita suka ini, aduh malas kesana karena nggak ada yang kita cari. Nah tapi ketika kita punya teman yang sefrekuensi, kalau aku kesana, aku bisa ketemu sama mereka, aku bisa bagi cerita, bagi mainan, dan zaman-zaman TK kan gitu. Jadi di sana sih mungkin yang buat aku ngerasa
nggak apa-apa kok, nari tuh enak kok gitu. Kemudian ketemu sama orang-orang yang buat aku happy kok gitu. Kemudian SD juga sama, aku di SD yang ketemu teman-teman, syukurnya ketemu teman-teman yang sefrekuensi juga yang ditari. Kemudian Tapi gurunya gimana? gurunya pasti galak. Nah itu kayak ada nggak rasa kayak pengalaman yang nggak pernah dilupain? Kalau dari belajar tari, yang aku digalak-galakin waktu nari sih terakhir mungkin dari SD aja sih. Kemudian SMP dan SMA dan kuliah itu nggak segalak itu gurunya, karena kita udah paham kan, karena kita udah bisa gitu. Paling kalau dulu yang di SD dan juga TK itu yang paling kerasa itu adalah ketika kita nari ada sapu di belakang. Jadi waktu kita waktu kita ngagem itu dikasih sapu kan itu. Kemudian kalau misalkan tangan kita turun, sapunya yang dipukul bukan kita, tapi kan otomatis tangan kita naik yang sakit banget kan. Nah, itu sih kadang-kadang cuman aku tetap aja dikasih pengertian sama ibu. Kadang-kadang juga sering di rumah tuh nanya kan, kok gitu sih cara ngajarnya gitu. Aku emang suka bangun komunikasi sama orang tua. Jadi kalau apa yang aku rasain tuh aku tanyakan. Jadi emang word of affirmation ya orangnya. Jadi sering aku tetap nanya sama orang tua aku, kok cara ngajarnya kayak gitu sih gitu. Kok terus diginiin dan lain sebagainya. Ya ibuku bilang, ya kalau nggak kayak gitu tangannya Divya nggak naik dan lain sebagainya. Pokoknya dijelasin sehingga jadinya kita ketika kita dipukul atau bukan dipukul ya, pokoknya disalahkan gitu, aku nggak ngerasa diriku nggak disukain gitu, bukan karena tapi untuk belajar, karena aku orangnya di kata orang tuaku, dari ketiga anak mereka itu yang paling cepet baperan tuh aku. Iya, makanya dari kecil itu aku yang paling sering dikasih pengertian, karena aku dikit-dikit nangis, dikit-dikit baperan, pokoknya gitu. Jadi orang tuaku tahu sampai sekarang pun mereka tetap memberikan pengertian biar aku nggak salah pandang. Kadang-kadang aku itu sih yang buat aku cepet tersinggung gitu. Nah tadi aku salah fokus nih sama kata-kata dekat untuk berkomunikasi dengan orang tua. Nah tips gimana sih cara membangun komunikasi dengan orang tua? Karena banyak ya yang kadang komen kayak, aduh enak banget ya bisa ngobrol bareng orang tua, tapi aku sama-sama gengsi jadinya nggak bisa. Atau ada yang emang mungkin dia dikekang, jadi dia takut untuk cerita sama orang tua. Iya, atau betul. mungkin dia udah ngerasa, oh ya udah aku udah dewasa, jadi di rumah tuh dia kayak ngekos, baru datang masuk kamar, ntar kalau udah pagi keluar kamar, ya udah kayak gitu terus gitu. Nah kalau Kak Divya ini sampai umur 23 sampai sekarang pun masih ya berkomunikasi dengan orang tua, bahkan sering sharing. Nah, itu Betul. Gimana sih Kak caranya Kak kalau kita tuh mau membangun komunikasi? Oke, jadi sebenarnya dari aku kecil sampai aku SMA aku belum paham. Aku belum paham tentang yang aku lakukan itu ternyata adalah membangun bonding sama orang tua, ngebangun chemistry sama orang tua. Aku belum paham itu. Jadi aku ngerasa itu cuma percakapan biasa. Tapi setelah aku kuliah S1 di Undiksa ngambil pendidikan guru sekolah dasar, aku tahu nih, oh perkembangan anak tuh kayak gini dan ini dan sebagainya gitu. Jadi aku bisa tahu, oh ternyata yang orang tua aku lakukan itu tujuannya ini ya. Oh ternyata yang orang tua aku lakukan tuh seperti ini. Jadi kalau dari aku sebagai anak merasakan betapa nyamannya ketika orang tua itu tidak gengsi, ketika kita juga tidak gengsi. Mungkin kita sebagai anak akan gengsi ketika orang tua gengsi, kalau menurut aku. Kemudian juga yang paling sulit dari orang tua, karena ada orang tua yang tidak gengsi bersama dengan anaknya, tapi ketika anaknya itu puber, ya jadi menjaga jarak sama orang tuanya, iya kan? Nah, itu juga aku pelajari di PGSD kemarin. Kalau memang waktu kita puber itu pasti akan ada hormon yang membuat kita itu memiliki ketakutan untuk sharing sama orang lain, karena kita nggak terlalu percaya sama orang lain gitu. Dan mungkin tips bagi aku, karena sebagai anak itu ya kita ingat lagi kalau sekarang kita puber, sekarang kita mulai beranjak dewasa, jangan pernah lupakan orang tua kita, karena mereka lah orang-orang yang udah berusaha banget membangun boundaries, tapi ketika kita puber jangan sampai kita malah nyakitin mereka dengan tidak berkomunikasi lagi gitu. Kemudian kalau dari sekarang aku sudah sebagai dari lulus S1, kemudian juga sudah sedikit memahami tentang bagaimana cara membangun boundaries sama anak itu, ya tipsnya sih itu yang pertama, untuk tidak gengsi sama anak gitu, dengan keterbukaan. Karena aku jujur orangnya dari awal itu kan memang sering sharing, jadi tidak ada namanya jarak antara
ibu, anak gitu, kamu harus patuh dan hormat kepada ibu dengan kamu tidak boleh bercerita gitu, nggak kayak gitu. Jadi pengertian orang tua di keluargaku itu adalah entah itu orang tua, jadi teman, jadi sahabat, jadi apapun itu untuk anak kayak gitu. Jadi pengertiannya mereka itu aku suka banget. Itu jadi ketika kita menjadi orang tua nantinya mungkin kita bisa lebih memahami parenting itu sendiri. Parenting dimana kita ketika kita memiliki anak, kita harus siap dengan peran kita tidak hanya sebagai ibu tetapi juga sebagai teman dan juga sahabat untuk anak gitu. Dengan keterbukaan itu otomatis lambat laun anak akan nyaman sehingga dia akan bercerita. Ketika dia puber pun dia akan setidaknya mengurangi ketertutupannya dia gitu. Dia akan lebih nyaman bercerita sama orang tua. Dan yang aku ingat itu dari orang tuaku adalah dia bilang sama aku, walaupun seberapapun kamu percaya sama teman, sebaik-baiknya teman kamu, yang paling menerima kamu ketika kamu jelek, ketika kamu jatuh, itu tuh adalah orang tua kamu. Karena kamu adalah orang yang diciptakan oleh kedua orang tua kamu gitu. Jadi teman itu masih stranger, bisa kita bilang stranger karena dia orang baru datang ke kehidupan kamu gitu. Jadi kita harus tetap yakin dan sebagai anak itu harus paham bahwa bagaimanapun kita dalam menjalani kehidupan, seberapapun kita dekat sama teman, seberapapun kita dekat sama orang baru, ya jangan pernah lupa kalau sebenarnya yang paling dekat dengan kita itu adalah orang tua kita gitu. Apalagi ini kan Kak Divya lagi merantau gitu. Iya betul. Ya. Jadinya tetap aja untuk membangun komunikasi. Iya betul. Nah terus sekarang ngomong-ngomong tentang waktu nih Kak. Kan tadi ada banyak banget yang Kak Divya ikuti, dan juga tadi Kak Divya bilang kalau bisa itu dibalance antara akademik dan non akademik. Nah gimana caranya Kak Divya itu untuk membangun time management-nya Kak Divya? Oke, kalau dari aku sendiri tanpa kerasa ya, skill untuk bisa membangun time management itu mungkin perlahan-lahan itu bisa dibentuk gitu. Karena aku dari awal pun udah dibiasakan dari kecil kan ikut berbagai perlombaan, tapi tugas di rumah itu harus jalan, tugas bersih-bersih ya. Kemudian selain tugas bersih-bersih, aku juga harus ngerjakan PR gitu kan dari SD, PR, kemudian tugas bersih-bersih dan juga ikut lomba-lomba. Jadi dari kecil pun aku udah dibiasakan itu. Makanya orang tuaku tetap bilang, walaupun kamu lomba, walaupun kamu pulang sekolah capek, ya kerjaan itu harus tetap kamu jalankan. Jadi ketika aku sekarang di masa kuliah, aku ikutin berbagai perlombaan dengan tugas kuliah yang padat, dengan organisasi yang juga padat, aku bisa balance itu semua ya berkat keterbiasaan, habit yang udah aku bangun dari kecil itu sih. Cuman memang masih sulit gitu. Sampai sekarang pun mungkin time management aku masih perlu untuk ditingkatkan lagi karena lagi-lagi kerasa 24 jam kok bentar banget gitu. Karena mungkin saking sibuknya iya betul, saking banyak kegiatannya gitu. Cuman memang syukurnya tidak pernah jatuh sakit yang sampai parah gitu. Jadi mungkin perlu keyakinan untuk bisa melewati semuanya gitu. Karena aku juga berprinsip dari awal ketika kita memilih kegiatan itu, jangan sampai di tengah kegiatan kita lepas tanggung jawab. Jangan sampai di tengah kegiatan kita ngerasa, loh kok aku ambil ini ya, loh kok aku ngapain sih aku ambil ini. Nah jangan sampai gitu. Nah tapi sekarang ada kan fase yang kayak gitu. Sempat ada. Aku sempat ngerasa itu di tahun 2022 kemarin. Sempat aku mikir gini, kok banyak banget ya yang aku ikutin. Emang mau ngejar apa sih? Iya, emang mau ngejar apa lagi sih? Emang mau cari pengalaman yang kayak gimana lagi gitu. Cuman aku mikir lagi, loh kan aku sendiri yang mau ini. Kan aku sendiri yang membuat ini jadi kenyataan. Karena kesempatan itu datang, tapi ketika kita tidak mengambil, ya dia akan pergi gitu. Kalau kita udah ada kesempatan datang, kita ambil kesempatan itu, ya lakukan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen, integritas gitu. Karena bagi aku sebuah keputusan itu akan dapat kamu ambil dalam setiap kegiatan itu, kamu yang memegang apakah kamu akan ambil atau tidak. Dan juga mungkin aku juga sekalian mengingatkan kepada teman-teman dari pendengar Radio Barong ini, kalau untuk menentukan pilihan itu jangan bergantung dengan pendapat orang lain, tapi ke diri kamu sendiri. Karena ketika kita bisa menentukan pilihan kita melalui karena diri kita sendiri, otomatis kita punya fondasi yang kuat di belakang. Ketika kita capek, itu ada yang menyemangati dalam diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Kita punya
mood booster dalam diri kita sendiri. Kita Jadi punya kita orang. nggak bergantung ya. Iya, Takutnya tidak bergantung. Pas orang itu nggak ada atau tidak bisa menemani, karena kita udah tergantung, jadinya kita nggak bisa. Biar Iya, nggak sampai betul. kayak gitu ya. Betul kita banget. nggak ngejalanin lagi lah. Itu kan efeknya makin besar ya. Iya. Oke, makin seru aja nih perbincangan kita. Tapi Rina mau mengingatkan buat fans setia Radio Barong yang mau bertanya, yang mau sharing bareng kita, langsung aja DM Radio Barong FM atau kamu langsung aja hubungi di nomor 081558102102. Sebelum lanjut, seperti biasa, ini dia lagu spesial buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus, enjoy. Tua muda cinta Labaro didengar di mana-mana. Semua orang pasti mengenalnya. Hiburan kita Radio Labaro. Permasalahan sampah adalah masalah kita bersama. Semua warga berperan penting dalam pengelolaan sampah rumah tangganya masing-masing. Hal ini menjadi perhatian Gubernur Bali melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, mencakup aturan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pergub ini diperkuat oleh Keputusan Gubernur Bali Nomor 381-03-P-HK-2021 tentang pedoman pengelolaan sampah berbasis sumber di desa atau kelurahan dan desa adat. Mari kelola sampah rumah tangga dengan cara kurangi penggunaan barang kemasan dan beralih ke barang yang mudah didaur ulang. Hindari penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah kemudian olah sampah yang mudah terurai. Menyiapkan tempat penampung residu sampah dan setorkan sampah yang tidak mudah terurai secara alami ke bank sampah. Pengelolaan sampah ini dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan desa adat dan atau desa atau kelurahan. Mari bersama-sama hidup bersih skala niskala, mewujudkan Bali Nangun Satkerti Loke Bali menuju Bali era baru. Iklan ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Cinta Labaro didengar di mana-mana. Semua orang pasti mengenalnya. Hiburan kita Radio Labaro. Ladies and gentlemen, party people make some noise. 3, 2, 1, let's go. Wis, aku mau servis motor nih. Bagusnya di mana ya? Gunawan. Gunawan siapa? Waduh, masa nggak tahu Gunawan dirimu? Itu loh Gunawan yang terkenal itu. Oh, Gunawan Motor. Iya, bener banget. Di Gunawan Motor, semua serba ada. Harga barangnya murah, lengkap, dan berkualitas lagi. Dijamin deh, pasti puas dengan pelayanan di sana. Dan gak usah cari tempat lain, biar nggak terkuras isi dompetmu. Oh iya? Di Gunawan Motor ada spare part. Ada, Di Gunawan Motor ada oli. ada, Di Gunawan Motor ada variasi. ada. Udah nggak usah tanya, pokoknya di Gunawan Motor semua serba ada. Segala macam merek ban juga tersedia loh. Yang dari harian sampai ban racing untuk balapan pastinya ada. Semua yang kamu cari pasti ada di Gunawan Motor. Dijamin puas deh. Wow, mantap banget ya kalau begitu Gunawan Motor. Aku mau ke sana aja deh. Bye-bye. Percayakan perawatan sepeda motor Anda di Gunawan Motor yang beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 42 Singaraja, Bali. Ladies and gentlemen, party people.
Kira-kira yang bakal jadi gubernur Bali nanti siapa ya, Dek? Halah, nggak usah terlalu jauh mikirin siapa yang nanti bakal jadi gubernur Bali. Kamu sebagai warga Bali udah terdaftar dalam daftar pemilih pilkada belum? Sepertinya sudah sih, Dek. Kan aku kemarin sudah terdaftar di pemilihan presiden dan wakil presiden. Oh iya, dengar-dengar pilkada serentak tahun ini diundur ya, Dek? Mimi, siapa tuh yang nyebarin berita hoaks? Kita tuh harus cerdas dalam menerima berita. Jangan asal percaya sama berita yang gak jelas sumbernya. Pilkada serentak 2024 sudah di depan mata. Pastikan petugas pemuktahiran data pemilih atau Pantarlih sudah mendatangi rumah Anda untuk mencocokkan dan meneliti kesesuaian informasi pada KTP dan kartu keluarga Anda. Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 meliputi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Pantau setiap tahapan pilkada sesuai dengan ketentuan. Jika terdapat berita yang belum jelas sumbernya, jangan dipercaya dan jangan disebarluaskan. Mari kita sukseskan Pilkada Serentak 2024, Rabu 27 November 2024. Pilihanmu sangat berharga untuk Bali tercinta. Hey sahabat Bali, ingat mangkir sarang sambil bebas sarawan Bali, memilih dengan nurani, kita merawat demokrasi. Kita damai, kita peduli, kita semua menjaga Bali. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Yang suka sastra, yuk gabung dengan kita. Ayo ramaikan dan dengarkan Gita Sastra Labarong setiap hari Jumat jam 4 sore. Sastra itu memanusiakan manusia. Gita Sastra Labarong ini ruang untuk ekspresi dan ruang untuk mengapresiasi karya-karya melalui seni baca puisi, cerpen maupun prosa. Dengan begitu kita akan bisa membangun ekosistem literasi melalui radio. Ketika suasana menjadi keruh, puisi membasuh. Gita Sastra Labarong. Pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali masa jabatan 2024-2027. Kami mengundang putra-putri terbaik yang memiliki dedikasi tinggi untuk berperan aktif dalam menjaga dan mengawasi penyiaran yang beretika di Provinsi Bali melalui pendaftaran seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali. Tahapan pendaftaran 1. Pengambilan dan pengisian formulir pendaftaran dapat diunduh melalui situs resmi diskominfos.baliprof.go.id atau langsung di Sekretariat KPID Provinsi Bali di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Jalan DI Panjaitan, nomor 7 Denpasar. 2. Melengkapi dokumen persyaratan yang meliputi fotokopi KTP, CV, pas foto terbaru, surat keterangan bebas narkoba, serta dokumen pendukung lainnya. 3. Batas akhir pendaftaran 14 November 2024. Jadilah bagian dari KPID Bali untuk berkontribusi dalam mewujudkan penyiaran yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat Bali. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi 0361 225 859. Terima kasih atas perhatiannya. Panitia Seleksi KPID Bali. Aku kesal dengan jarak yang sering memisahkan kita, hingga aku hanya bisa berbincang denganmu di WhatsApp. Aku kesal dengan waktu yang tak pernah berhenti bergerak, barang sejenak agar ku bisa menikmati tawamu. Ingin ku berdiri di sebelahmu, menggenggam erat jari-jarimu, mendengarkan lagu Sheila on 7 seperti waktu itu.
saat kau di sisiku. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Jangan matikan HP-mu, kau tahu aku benci khawatir saat kau tak mengabari. Aku tak suka bertanya-tanya, ingin ku bakar dia yang sering mention denganmu di Twitter. Namun kau selalu meyakinkanku untuk tumbuhkan percaya, bukan rasa curiga. Dan tunggulah aku di sana, memecahkan celengan rinduku, berboncengan denganmu, mengelilingi kota, menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa kau dari pelukku. Lalu kita kembali menabung rasa rindu, saling mengirim doa sampai nanti sayangku. Paparapam, paparapam, paparapapapapam. Hingga kita bertemu. Tergetar aku tepat di hadapanmu, debar jantungku berdetak saat ku genggam tanganmu. Beruntung aku kini dapatkan cintamu yang tercantik di hatiku sejak awal ku bertemu. Janji padaku, jangan kau lukai hati seperti kisah yang lalu. Kau bukan cinta pertamaku, namun aku berharap mulai hari ini, saat ini, engkau cintanya aku. Yang ku rasakan denganmu semua berbeda. Kekasih yang baik hati kini ada di sampingku. Janji padaku, jangan ada lagi hati yang lain selain aku. Oh, kau bukan cinta pertamaku, namun aku berharap mulai hari ini, saat ini, engkau cintanya aku.
mulai hari ini, saat ini, engkau cintanya aku. Satu untuk selamanya. Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Balik lagi sama Rina di sini dan juga Kak Divya ya pastinya. Tadi kita udah nanya-nanya nih sama Kak Divya, dan sekarang kita juga bakal ngobrol lebih lanjut lagi ya. Nih kita kulik-kulik tentang Kak Divya nih. Nah, sesuai dengan topik kita kali ini, yaitu membangun value. Menurut Kak Divya, penting nggak sih sebagai seorang perempuan untuk memiliki value? Dan apa sih pandangan Kak Divya mengenai value itu? Oke, kalau berbicara mengenai value, ya value itu kalau bagi aku itu kayak kompas ya. Jadi value aku ibaratkan sebagai kompas, karena dengan value itu kita bisa menentukan pilihan jalan mana yang akan kita pilih. Entah itu ke kanan, ke kiri, ke depan, belakang, utara, selatan, dan lain sebagainya dengan value itu. Jadi kalau misalkan kita sudah punya value, apa yang akan kita jalani itu pasti akan terarah dan sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, sebagai seorang perempuan ya tentu value itu menjadi hal yang sangat penting buat aku. Karena sebagai seorang perempuan tentunya di era yang sekarang banyak sekali tantangan bagi kita ya. Dituntut untuk bisa menjadi wanita karir, tapi di lain sisi kita diminta untuk harus lebih ke keluarga dan lain sebagainya. Itu banyak sekali tuntutan bagi perempuan di era saat ini. Tetapi ketika kita memiliki value dalam diri, kita menguatkan value kita, nilai-nilai dalam hidup kita, kita punya prinsip, kita punya ketegasan dalam mengambil langkah, aku yakin itu akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Entah itu soal pasangan, karena ketika kita merasa di posisi yang tidak nyaman, itu pasti kita harus refleksi sama diri sendiri. Kok aku bisa nggak nyaman ya di lingkungan ini? Oh, berarti aku kurang kuat dengan value yang aku miliki. Aku tidak bisa menentukan lingkungan ini sebenarnya nggak cocok buat aku. Lingkungan ini sebenarnya cocok buat aku, tapi aku nggak ambil langkah itu. Jadi menurut aku value itu adalah satu kompas yang akan membantu kita untuk bisa lebih terarah dalam mengambil keputusan dalam hidup kayak gitu, Kak. Nah, terus sekarang Kak Divya kan setelah tamat S1, sekarang lanjut ke S2. Iya. Nah, pandangan Kak Divya mengenai pendidikan, kan banyak yang bilang ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, juga ujung-ujungnya di dapur gitu kan. Pasti banyak yang bilang kayak gitu. Terus juga pasti kayak aduh mau gantiin presiden yang keberapa sih, kan biasanya ada aja kan ya kata-kata kayak gitu. Apalagi kayak cewek gitu ngapain sih sekolah tinggi-tinggi gitu. Nah, kalau menurut Kak Divya gimana melihat banyak komentar-komentar yang seperti itu, dan Kak Divya tetap menjalankan, oh ya udah aku mau S2, aku punya visi misi terhadap hidupku gitu. Itu gimana, Kak? Iya, jadi di awal kalau boleh cerita sedikit, jadi sebenarnya S2 ini kan merupakan beasiswa yang aku dapatkan dari kemenanganku dalam pemilihan remaja berbudi pekerti tahun 2023. Jadi aku dapat beasiswa ini di tahun 2024. Dan itu juga sebenarnya agak struggle juga ya. Kenapa? Apakah aku harus ambil ini sekarang? Padahal tujuanku itu adalah menjadi guru biasa. Jadi guru aja dulu gitu. Tidak ingin belum ada keinginan untuk lanjut S2. Tapi ketika Tuhan memberikan aku kesempatan untuk S2 secara gratis bahkan, yang mungkin ini nggak semua orang bisa dapatkan. Jadi aku meyakinkan diri sendiri, ini loh kesempatan yang nggak datang 2 kali. Aku punya value yang aku percayai sampai sekarang itu adalah believe with yourself, you will be unstoppable. Jadi ketika aku bisa percaya sama diri sendiri, ini adalah hasil dari kepercayaan diriku yang kemarin. Jadi jangan pernah disia-siakan. Aku yakin walaupun aku bakalan struggle di 2 tahun ke depan, itu bakalan buat aku tuh semakin kuat. Karena aku percaya diri dan aku pasti bisa melampaui segalanya ketika aku percaya sama diriku sendiri gitu. Dan bagi aku, pendidikan itu sendiri bukan hanya sekedar akademis ya kalau kita kaitkan dengan perempuan. Nggak sekadar kamu S2, S3 ngapain sih ujung-ujungnya di dapur.
nggak gitu konsepnya kalau menurut aku. Kalau menurut aku pendidikan itu sebagai wadah kita untuk mencari perspektif atau membuka perspektif baru untuk lebih luas lagi menilai keadaan zaman, kemudian menilai bagaimana lingkungan sekitar, memahami dan mendapatkan keterampilan-keterampilan baru yang nantinya tentu pasti akan berguna atau kita bisa jadikan bekal untuk masa depan nanti. Nggak hanya sekedar kita belajar akademik terus ngapain sih ujung-ujungnya di dapur dan lain sebagainya gitu. Aku sangat-sangat tidak setuju dengan doktrin kata-kata itu ya, karena buat aku pendidikan itu sebagai tempat kita menimba ilmu, yang pendidikan itu sebenarnya nggak hanya sekedar akademik tapi non akademik juga. Karena aku juga yakin bahwa semua tempat itu adalah sekolah dan semua orang itu adalah guru. Jadi dimanapun kita bisa belajar, dimanapun kita bisa mengambil pengalaman, dan ketika kita bertekad untuk melanjutkan pendidikan tinggi, baik itu S2, S1, S2, S3, dan lain sebagainya, itu adalah jalan atau langkah bagi kita untuk membekali diri kita dengan perspektif yang luas gitu. Sekarang pun ketika aku masuk ke S2, yang menurut aku cukup kok di S1 kemarin gitu. Cuman ketika aku masuk di S2, wow, kayak aku mikir, aku nggak dapetin ini loh di S1. Wow, ternyata pandangan ini sedalam ini ya. Ternyata pandangan ini seluar biasa kayak gini ya gitu. Jadi nggak akan pernah rugi ketika kita mau belajar. Nggak akan pernah rugi ketika kita mau mengemban ilmu sebanyak mungkin gitu. Karena itu pasti akan berguna bagi kita ke depannya. Ya mungkin nggak kita rasakan sekarang, tapi dengan kita berkegiatan untuk menimba ilmu semakin dalam, itu pasti akan membentuk diri kita juga. Dan juga pendidikan mengarahkan kita untuk bisa memahami value yang kita miliki. Aku yakin itu, karena dengan kita memiliki perspektif yang luas, kemudian kita merefleksikan apa yang kita inginkan dengan pencapaian orang lain. Maksudnya itu adalah seperti tokoh-tokoh besar. Kita lihat biografinya, kita belajar dari mereka. Itu juga akan membuat kita memiliki sudut pandang dan menghargai langkah kita berikutnya, sehingga kita bisa menguatkan value yang kita miliki kayak gitu. Wow, keren banget, luar biasa. Jadi apapun omongan itu kita bisa menanggapi karena kita udah punya visi dan misi. Iya, betul. Bayangin kalau kita tidak punya tujuan, pasti kita akan termakan ya sama omongan-omongan itu. Kita pasti akan goyah dan nggak bakalan pasti mungkin aja kita bakalan ngikut dengan pendapat mereka, karena kita nggak tidak memiliki yang kuat, memiliki value yang kuat gitu ya. Iya, betul. Ya. Nah, gimana sih caranya? Ini mungkin banyak dari fans Setia Radio Barong tadi yang bertanya, terus Rina menarik kesimpulannya. Gimana caranya kita itu bisa konsisten dalam menjalani suatu hal yang kita pilih? Karena kan konsisten itu yang paling susah ya. Iya, betul. Apalagi di zaman sekarang semua pada ngadungin mood. Aduh, nggak mood. Namanya juga Gen Z. Kalau nggak mood ya nggak usah. Mager gitu. Nah, gitu itu ya. gimana sih caranya Kak Divya itu sampai sekarang masih konsisten? Tadi sampai bilang kalau ada lomba lagi ya boleh ikut gitu. Kayak wow, miss banget sih. Gimana tuh caranya tips konsisten? Iya, kalau aku yang pertama yang buat aku konsisten itu adalah ya tujuannya. Apa sih tujuanku untuk mengikuti berbagai kegiatan perlombaan itu? Apa sih yang buat kamu sampai sebegitunya ingin mengembangkan diri gitu? Apa sih gitu kan? Ya, yang pertama yang bisa aku jawab itu adalah tujuan dan juga value tentunya. Aku di sini mengikuti berbagai kegiatan itu ingin untuk meningkatkan value diri. Value diri dalam diri sendiri dan juga value yang bisa dilihat oleh orang lain. Karena ketika kita sudah bisa memperlihatkan value dalam diri kita dan membuktikan kepada orang-orang kalau kita tuh punya integritas loh. Aku seperti ini, akan tetap seperti ini. Orang-orang juga bakalan percaya dengan kita dan mereka akan membangun relasi dengan kita juga gitu. Itu akan menambahkan kita ke circle yang baik dan memilih pertemanan juga. Karena buat aku ketika kita punya value yang kuat, itu kita bisa juga memilih lingkungan kita. Namun ketika kita tidak memiliki value yang kuat, contohnya aku ingin sekali punya teman yang berprestasi di bidang tari, misalkan demikian. Tapi ketika ada teman yang berprestasi di bidang olahraga datang, kita sambut dengan baik. Tapi ketika kita memiliki value, kita juga bisa berbagi sama mereka, sehingga mereka juga menyukai tari. Kemudian kita juga bisa belajar. Kita tetap jangan pernah lupakan value yang kita miliki, kayak itulah contoh kecilnya. Kemudian juga kalau kita udah memiliki tujuan yang aku bilang tadi, kalau pribadi dalam diriku sendiri itu
tujuanku kenapa sih ikut berbagai perlombaan itu sebenarnya adalah ingin mengembangkan apa yang aku miliki sehingga orang lain tuh bisa menghargai aku, dan yang kedua itu adalah aku ingin bisa membanggakan kedua orang tuaku gitu. Jadi ketika aku mengikuti berbagai perlombaan, ya tujuanku adalah itu. Ingin orang lain itu bisa menghargai aku dan orang tuaku bangga dengan pencapaian yang aku miliki gitu. Oke, wow, mulia sekali ya fans setia Radio Barong. Nah, ngomong-ngomong tadi tentang pertemanan. Banyak yang sekarang itu dengan maraknya sosial media, di tengah keramaian pun orang pasti ngerasain sepi ya. Karena mungkin semuanya sibuk. Semuanya sibuk dengan sosial media gitu. Nah, kalau menurut Kak Divya nih, gimana cara kita itu untuk tetap menjaga pertemanan kita yang kalau dulu itu kan kita kalau ketemu ya tanpa HP bisa curcol gitu ya. Maksudnya besok pun kita cerita masih ingat gitu. Oh, kemarin aku ketemu ini, cerita ini. Kalau sekarang kan aduh kemarin ketemu, iya sih emang ketemu tapi cerita apa ya? Ya paling gitu-gitu aja gitu kan, karena kebanyakan megang HP gitu. Nah, kalau menurut Kak Divya itu gimana tuh cara mengatasi hal itu? Atau pernah nggak Kak Divya ada di lingkungan yang seperti itu? Gimana caranya untuk ini? Oke, jadi kayak kita itu bertemu dengan seorang tapi kurang berkesan karena kita sibuk dengan dunia kita masing-masing gitu. Ya dunia maya kita gitu ya. Ya kalau dari aku sendiri mungkin kembali lagi dengan gaya pertemanan kita gitu. Kita bisa memilih teman gitu. Kita boleh berteman dengan siapa saja, tetapi teman yang kita ajak untuk berkeluh kesah itu pasti berbeda. Kalau buat aku, kita boleh berteman dengan siapapun, nggak boleh membeda-bedakan orang gitu kan. Cuman orang yang aku percaya itu akan aku buat menjadi circle kecil yang aku percaya. Jadi ketika aku ingin bertemu dengan orang tersebut, ya pasti akan aku bangun boundaries atau situasi yang nyaman. Namun ketika aku bertemu dengan teman-teman yang biasa gitu, teman-teman yang aku biasa ajak gerada geruduk tapi tidak terlalu dekat, ya mungkin memang hanya sekedar seperti itu. Cuman menurut aku itu merupakan hal yang seharusnya harus dikurangi ya, karena pertemanan yang seperti itu juga menjadi pertemanan yang kurang apa ya, memiliki kurang memiliki arti gitu. Karena kita tahu bahwa bukan tempatnya yang berharga, bukan kemana kita berwisata gitu atau bertemu, tapi dengan siapa kita kan gitu kan. Cuman ketika kita sibuk dengan handphone, kemudian itu tidak akan berarti lagi tempatnya di mana kita dan lain sebagainya, itu nggak akan berarti lagi. Jadi buat aku mungkin buat kita sebagai generasi muda, ketika kita bertemu dengan orang yang kita percayai, ya buatlah boundaries yang bagus dan jangan sampai mengecewakan dia dengan kamu sibuk dengan dunia maya seperti itu. Oke, luar biasa buat fans setia Radio Barong. Oke, seperti biasa sebelum lanjut nih buat fans setia Radio Barong, Rina mau puterin dulu lagu spesial buat kamu. So, jangan kemana-mana, stay tune terus Radio Barong 102 FM. Enjoy. Ada request lagu gak, Pia? Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana. Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi, jangan berhenti. Ku berharap
sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka. Kita jalan berdua, bergandengan tangan, tapi tak jadian. Kita nonton berduaan dan makan malam, tetap tak jadian. Ini nasib yang mengenaskan, harus terjadi lagi. Bukan mau suzon, tapi orang bilang itu friendzone. Malam telepon-teleponan hingga pagi datang, tetap tak jadian. Sudah banyak perhatian, juga kesempatan, masih tak jadian. Tidakkah cukup yang engkau lihat, pertemanan ini sungguh berat. Tidakkah indah bila kita bersama, tapi tidak di mimpi saja.
Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Aku di sini, walau letih coba lagi, jangan berhenti. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu, membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka hingga kau bahagia. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka. Dari kawasan Pantai Indah Singaraja, Radio Barong 102 FM. Balik lagi sama Rina dan juga Kak Divia di sini. Nah, Kak, tadi kan kita udah banyak nih ngobrol-ngobrol tentang value, keluarga, bahkan juga kan sampai prestasi. Nah, ada nggak hal yang Kakak ingin sampaikan ke
fans setia Radio Barong, khususnya di acara Suara Anak Muda nih. Silakan Kak. Ya, untuk kita sebagai generasi muda, yaitu agent of change yang kita alami sekarang, sebenarnya kita tuh memiliki peran yang sangat penting. Dan peran yang sangat penting itu akan bisa kita lakoni ketika kita bisa memahami diri sendiri terlebih dahulu. Dan bagi aku, value itu adalah suatu kompas yang sangat-sangat penting untuk kita punyai atau kita miliki dalam hidup ini. Karena ketika kita memiliki kompas itu dengan kompas yang bagus yang sudah kita bangun, itu akan membuat kita gampang dalam memilih jalan mana yang akan kita pilih, sehingga kita tidak akan bertemu dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita juga akan bisa memahami, oh jalan ini ternyata memang cocok buat aku dan lain sebagainya. Kita juga jadi kuat dengan prinsip hidup kita gitu. Dan juga aku berpesan kepada teman-teman sekalian, ketika kalian ingin mencoba sesuatu, apalagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, jangan pernah ragu, karena kita anak muda saat ini ya, kita memang saatnya untuk belajar, dan dengan berbekal pembelajaran itulah kita akan menjadi kaya akan ilmu gitu. Dan di era globalisasi yang sekarang, aku juga ingin berpesan kepada teman-teman semuanya, kita harus menerapkan satu prinsip yang aku percaya sampai saat ini, itu adalah think globally, act locally. Jadi kita harus berpikir secara global. Dunia itu sudah banyak perkembangannya, tetapi kita jangan pernah lupa kalau kita tuh harus act locally. Kita harus berperilaku seperti orang lokal kita. Jangan pernah meninggalkan tradisi yang kita miliki, apalagi kita orang Bali ya. Jangan pernah gengsi, aduh aku nggak mau belajar nari, keterampilan nari polo, padahal kamu punya keterampilan itu, tapi kamu nggak ingin untuk mengembangkan itu karena kamu gengsi. Kamu udah mikirnya udah nggak modern gitu. Kalau buat aku itu adalah hal yang sangat tidak baik kita lakukan sebagai generasi muda, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Itu peran kita sebagai anak muda yang harus melestarikan. Kita boleh untuk belajar setinggi-tingginya, kita boleh memiliki pengetahuan seluas-luasnya dengan think globally gitu, berpikir dengan segala hal, tapi kita jangan sampai menjadi kacangnya lupa kulitnya. Kita harus tetap memegang teguh tradisi luhur kita dan cita-cita bangsa kita. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak ya Kak Divya udah sharing-sharing buat hari ini. Semoga apapun perbincangan kita pada hari ini semua bisa bermanfaat bagi pendengar. Oke, terima kasih banyak fans setia Radio Barong yang udah bertanya-tanya maupun yang udah sharing bareng Rina dan Kak Divya. Kita ketemu lagi besok di jam 1 sampai jam 3. Jadi buat kamu, sore ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus Radio Barong 102 FM. Thank you and see you.